Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans Cristiano Ronaldo, Son. Kok bisa Cristiano? Karena sudah capek menonton Cristiano Ronaldo menangis di Euro. Jadi lebih baik nonton ini aja, Son, gitu maksudnya. Iya. Tapi kemarin terakhir pas kalah nggak nangis sih. Oh, nggak nangis ya. Nggak nangis. Cuman pas penalti doang nangis dia. Mungkin kecengklak dikit kali kan. Oke, langsung aja ke pengalaman seru apa minggu lalu, Syat? Nah, pengalaman seru gua di minggu lalu itu adalah gua diundang untuk menjadi pembicara gitu ya. Tentang pendidikan, Son, ternyata. Wow. Setahu saya IPK Anda tidak sampai 3, Syat. Tapi keinginan belajar saya mencapai 4, Son. Yang penting itu. Yang penting itu Keinginan ya. belajar mencapai 4, Son. Walaupun tidak bisa tampil di Clash of Champion, Nah, sudah ketuaan. mental harus tetap champion ya. Harus champion tetap Iya, dong. iya, Walaupun kalau saya misalnya side by side dengan Xaviera itu Son, Clash of Champion ya kan. Saya yakin saya pasti kalah. Gitu. Jadi membicarakan tentang pendidikan sama bokap gua. Oh ya gitu. kan? Bokap gua. Ini sama siapa nih? Pak Kementerian atau? Kementerian. Iya, jadi saya di situ ada Nadiem Makarim saya ajarin. Gini, Pak. Pertama gini, kedua gini gitu. Saya ajarin tuh Nadiem Makarim di situ. Iya. Mungkin lebih ke yang syariah ya, karena dia mungkin belum tahu ya. Nah. Kan Arab ente yang bener. Oh iya. Nadiem Makarim sahabat saya itu. Bener juga ente ya, Nah, sih. lupa. Mohon maaf Pak Nadiem Makarim. Maafkan teman saya yang Cina di sebelah saya. Maafkan Pak Nadiem. Tapi beneran nih Nadiem Makarim? Enggak lah, nggak ada lah Oh. orangnya lah. Itu bercanda aja Bercanda, ya, ya. teman-teman. Iya, Tolong iya. jangan dipotong. Lama-lama harus ada detiknya di sini ya. kayaknya. Nah. Seperti di Cross the Door, Son. Jadi kita membicarakan tentang pendidikan Indonesia ya kan, bagaimana pandangan dari ayah saya ya kan yang generasi boomer dan saya yang generasi Z gitu Son. Jadi bagaimana pendapat kita berdua gitu kan, boomer PS Gen Z. Gitu. Iya. Itu gunanya di akun saya ya. Kalau ente gimana kira-kira? Gue lebih pengetahuan baru sih. Apa tuh Pengetahuan pengetahuan baru. Jadi kan saudara saya ini baru married nih. Baru punya anak. Yang seumuran sama gue nih. Baru punya anak. Belum married udah punya anak berarti? Enggak dong. Kan tadi kan ini katanya udah. baru married. Enggak, sorry, salah, baru married salah, lagi, salah. Baru punya anak Enggak, gitu ini kan? udah married, baru punya anak. Oh, Gitu. oke. Terus? Ya, ini saya congrats dulu ya buat saudara saya. Nah, selamat. Ming. Ya, Selamat. selamat. Terus? Nah, jadi kan dia maksudnya kerja juga kan? Kerja. Dan gue baru tahu nih, ternyata ada di adat gue nih, Syat. Ada namanya asisten buat istri yang baru melahirkan, Syat. Gue lupa nih Asisten? namanya bahasa-bahasa Suster, bukan suster. Kayak suster, tapi buat sebulan doang. Oh. Sebulan doang baru setelah ngelahirin, ada nih khusus nih, spesifik buat setelah married, setelah punya anak sebulan, Syat. Jadi dari melahirkan sampai sebulan ke depan gitu kan. Ada namanya, gue lupa bahasa Cina sana lah gitu. Dan gajinya itu sangat fantastis ya. Harus Cina nggak tapi pertanyaannya? Yang suster ini? Hah? Enggak. Oh, enggak. Terus? Enggak. Terus? Justru banyak kan yang enggak sih. Oh, enggak ya? Enggak. Apa iya ya? Karena sebutannya AI. Tapi sih iya sih. Harusnya Kalau iya. Ayu baru orang Jawa tuh Sonto. Kalau Ayu ya kan. Jadi gaji sebulan itu 20 juta, Syat. 20 juta gaji. 20 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bahkan lebih tinggi dari karyawan SCBD kebanyakan berarti ya, Son? Bahkan manajer, Syat. Itu lebih tinggi dari manajer. 20 juta loh khusus kerjanya sebulan. Tapi ya itu kayak lu mesti masak-masakin. Tapi masak-masakinnya tuh yang herbal. Gitu. Kita bener-bener sehat banget deh. Anak lu dijagain, istrinya dijagain gitu. Lebih spesifik buat istrinya sih. Ngasih gizinya apa segala macam bener-bener profesional. Oh, 1 bulan doang tapi ya? 1 bulan doang. 1 bulan Tuh, pertama pas baru lahir. Ya tapi itu ya tergantung ya. Kalau misalnya ente ntar tinggal dekat sama mertua atau sama orang tua, ya enak kan ada yang jagain. Oh iya, Iya, benar kan. juga. Sama lebih spesifiknya biar nggak ribut sih sama istri sih. Biar nggak ribut. Biar nggak ribut. Karena waktu itu benar-benar kejadian baru kemarin, saudara gue bangun kesiangan. Wah, itu udah perang dunia. Oh gitu ya? Perang dunia. Perang dunia bangun siangan ya? Perang dunia bangun kesiangan. Karena buat menghindari itu sih. Nah, itu dia barusan permasalahan orang-orang milenial ya. Saya Gen Z nggak bisa relate itu sama yang kayak gitu ya. Saya nggak bisa relate jujur gitu kan. Jadi daripada kelamaan, mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tahu nggak sih cerita tentang ormas paling rasis di dunia? Hah, di sini nih maksudnya? Nah, bukan dong. Ormasnya di Amerika, so. Oh, Tenang, oke. aman, Oke. ya kan?
Jadi gue mau ngebahas tentang Ku Klux Klan, Son. Oh ya, KKK ini ya. KKK. Jadi Ku Klux Klan ini itu ternyata namanya tuh berasal dari bahasa Yunani, Son. Oh, oke. Yaitu Ku Klux, ya kan, yang artinya lingkaran. Oh. Nah, Padahal topengnya segitiga ya dia. Nah, tapi para membernya itu mengklaim bahwa arti dari KKK itu adalah White Racial Brotherhood, Son. Dia lebih ke orang kulit putih ya berarti ya. Orang kulit putih gitu. Nah, ciri khasnya dari kelompok ini itu biasanya dia berpakaian all white, Son. Sama pakai tudung yang bentuknya itu segitiga, Son, dan menutupi seluruh wajahnya. Jadi dulu kan Amerika tuh perang, Son, ya kan, antara utara sama selatan, ya kan. Utara tuh the Union, kalau selatan itu Confederate dulu namanya. Terus si Confederate ini kalah, Son. Jadi yang menang si Union. Confederate ini itu dikenal rasis, Son, dan mendukung perbudakan. Tapi karena mereka kalah, akhirnya mereka harus ikut gitu sama the Union. Oke. Nah, di mana peraturannya itu tidak membolehkan perbudakan. Setelah perang berakhir, 6 veteran perang dari Confederate tuh berkumpul, Son. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ku Klux Klan pada tanggal 24 Desember 1865, Son. Tujuannya cuma satu, yaitu mengembalikan kekuatan orang kulit putih atau white supremacy. Padahal di tahun segitu juga orang kulit putih yang berjaya kan padahal kan. Iya, tapi kan mereka mulai terancam nih, karena Oh, yang tadinya iya. budak, wah harus setara nih, Iya, naik iya. level nih, ntar lama-lama gue disalib nih gitu Iya, kan iya. orang kulit putih mikirnya kan. Jadi kegiatan utamanya mereka itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan intimidatif, Son, Oke. dengan target utama orang kulit hitam. Karena mereka nggak terima gitu, Son, di pemikirannya mereka orang kulit hitam mah tetap budak gitu. Emang mereka ngeintimidasinya gimana sih? Yang pertama ada yang namanya night rides. Itu mereka tiap malam patroli dengan menggunakan penutup wajah itu tadi, yang segitiga tadi itu. Walaupun dulu awal-awal sebenarnya belum pakai yang segitiga putih itu. Untuk mengintimidasi orang kulit hitam. Nah, ini tuh terinspirasi dari yang namanya patroli budak gitu. Yang terjadi sebelum adanya perang antara Amerika Selatan dan Utara tadi. Yang kedua ada yang namanya whipping, Son. Atau memecuti orang-orang kulit hitam dan orang-orang pro-union yang mereka temui, Son. Jadi di Amerika Selatan pada saat itu udah mulai banyak orang yang pro sama union karena kan udah kalah kan perangnya kan Amerika Selatan sama Amerika Utara. Terus ada lagi intimidation of voters, di mana mereka mengintimidasi dan mengancam para pemimpin di Amerika supaya orang kulit hitam itu nggak bisa milih presiden, Son. Jangan-jangan nih upaya pemerintah supaya anggaran bansos tidak meledak ya? Bukan, ya kan? Karena pada saat itu memang orang kulit hitam kurang terdidik sih, Son sih. Oh gitu. Iya. Takutnya bukan anggaran bansos yang meledak, Son, tapi apa kegiatan joget meningkat, Oh. Son. Takutnya, Son, di sana, Son. Kegiatan joget, Son. Takutnya. Ini tindakan intimidasinya ini dengan cara bawa neraka apa gimana sih? Ya antara itu atau apa bawa makan siang gratis juga mungkin di sana. Katanya gue dengarnya jagung gratis ke sana, Son. Jagung sama roti gratis. Iya, katanya. iya. Oke. Yang selanjutnya mereka melakukan yang namanya burning crosses, Son, atau membakar salib di perkampungan orang kulit hitam. Loh, supaya mereka ketakutan, Son. Yang selanjutnya ada media presence, di mana mereka tuh giat untuk muncul di TV, Son, ya kan? Untuk merekrut lebih banyak lagi orang biar masuk ke Ku Klux Klan. Nah, biasanya mereka itu bersembunyi di balik kedok agamis dan patriotik, Son. Wow. Ternyata sudah dari zaman dulu gitu ya. Ya kan ada buku yang menulis itu, Son. Karena sama ini, Son. Ya kan, maksudnya sama di negara Mesir sana. Oh gitu. Ada yang sama begitu ya kan, saya sampai gemeteran ini ya kan. Iya. Berarti emang isi organisasinya itu bukan sembarangan orang juga ya? Bukan sembarangan orang powerful juga ya? Ada orang powerful, pastinya kan kalau zaman dulu itu kan apa persaingan antar ras itu kan wah biasa orang. Tadinya soalnya orang kulit putih yang megang semuanya ibaratnya ya kan. Ini tiba-tiba wah ini yang tadinya biasanya budak kok bisa memiliki hak yang sama saya. Saya halang-halangi. KKK ini sudah dibubarkan sebanyak 2 kali, Son. Ya kan? Yang pertama di tahun 1870-an, terus muncul lagi di tahun 1915, kemudian dibubarkan lagi di tahun 1944, terus muncul lagi di tahun 1950-an, bahkan sampai sekarang masih ada, Son, katanya, Son, KKK ini. Tapi dalam wujud yang berbeda katanya. Maksudnya ganti nama atau? Ya wujudnya berbeda, udah nggak pakai tudung putih lagi. Gitu. Mungkin sekarang ada di pemerintahan, orangnya gitu-gitu.
Tapi pahamnya tetap pahamnya Ku Klux Klan. Oh gitu. Iya. Berarti emang ormas yang dibubarkan tuh bisa muncul lagi ternyata Bisa ya. muncul lagi, Son, ya kan? Anda ada masalah dengan ormas yang akan muncul lagi, Son? Enggak dong, enggak dong. Soalnya kan kalau kata orang bijak, Son, ya kan? You can kill a man, but not kill the idea. Oh iya, gitu, benar. Son. Kalau orang bijak begitu, Son, orang bijak. Ya kan? Betul. Tapi emang di Amerika gitu ya, itu banyak sebenarnya ormas-ormas yang dia itu membenci orang kulit hitam, Son. Jadi nggak cuma Ku Klux Klan ini doang, ada juga kayak neon gitu. Oh iya, Ya kan? Yang kepalanya pada dicukur botak-botak, ya kan? Itu tuh mereka tuh jadi apa? Pada saat orang kulit hitam ini itu memperjuangkan hak mereka, which is satu persatu diperjuangkannya, Son. Iya, Nggak iya, langsung semuanya gitu loh. Jadi hak untuk bisa memilih presiden diperjuangkan atau pada saat itu Malcolm X itu juga dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam supaya nggak ditindas sama polisi. Iya. Bahkan Muhammad Ali itu juga salah satu aktor untuk memperjuangkan orang kulit hitam juga, Son. Muhammad Ali, Son. Bener. Iya, nanti kita bahas mungkin di lain waktu kali ya. Itu seru banget tuh seru cerita banget. tentang Nation of Islam sama Muhammad Ali dan Malcolm X. Yes. Tungguin aja. Ya harapan kita besar bahwa di masa depan ini kita akan semakin tolerir ya, Yes. semakin toleran kepada segala jenis bangsa, segala jenis ras, supaya kita bisa fokus di mengembangkan diri aja. Berarti kalau misalnya di Bali banyak juga yang bilang katanya, wah kalau misalnya orang lokal kurang dilayani misalnya, tapi kalau bule dilayani sekali. Gitu. Nah itu harus dikurang-kurangin kalau menurut saya. Iya. Karena masih banyak terjadi kan prakteknya kan. Nah kalau bisa harus dikurang-kurangin ya, kalau enggak nanti orang luar jadi kurang ajar di sini, bro. Iya. Ya kan? Jadi harus ada jiwa patriot di balik itu semua, Betul. walaupun tetap tidak boleh rasis gitu kan. Big racism out of this world, ya kan? Bukan out of football aja gitu. Wow. Nah ngomong-ngomong soal masa depan, Ya. lo tau gak sih ada sebuah teori yang bisa ngerubah masa depan lo? Teori Hart Gumai maksud lo? Enggak dong. Enggak. Ini kodam kalau ini. Cek kodam. Jadi teori ini bernama The Butterfly Effect ya. Hmm. Nah, jadi terkecil apapun bisa menghasilkan atau membuat reaksi yang besar di jangka panjangnya sih. Oh. Gitu. Jadi teori ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1960 oleh Edward Lorenz. Jadi dia ini seorang meteorologis. Anggapannya dia ini yang urusannya dengan cuaca sih. Dia ini. Nah, jadi pada saat itu dia itu lagi memprediksi cuaca. Nah, cuma setelah memprediksi sekali, dia nyoba lagi yang kedua kali kan. Kedua kali buat make sure. Tapi pada saat itu hitungannya salah sih, ada yang miss. Nah, ternyata efeknya itu sangat luar biasa. Beda hasilnya. Ya kan, padahal cuma kecil banget. Hingga akhirnya dia mengeluarkan sebuah analogi sih. Ya kan. Dia bilang kalau misalnya ada kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Brazil, bisa membuat tornado di Texas ya, di Amerika. Di sebulan kemudian. Sebulan kemudian? Sebulan kemudian. Wah. Jadi sampai separah itu. Ini bukan kupu-kupu malam tapi bukan? Enggak dong. Kalau itu badainya di rumah tangga kalau itu sih. Baru ketahuan WA-nya sebulan setelahnya. Anggapannya hal-hal yang lakuin di masa lalu yang lu nggak tahu impact-nya di masa depan ternyata besar. Ya kan, kayak yang baru ini kan membelikan tiket pesawat. Nah. Ternyata impact-nya ke depannya ternyata. Ya, seperti itu. Jadi basically berarti teori ini tuh menceritakan tentang bahwa apa yang lo lakukan sekecil apapun itu bisa berpengaruh di masa depan gitu. Yes. Bahkan dia sampai meyakini kalau prediksi cuaca itu dibilang sama dia mustahil, Cep. Oh gitu ya? Mustahil menurut dia. Karena kan anggapannya banyak faktor-faktor lain gitu yang pasti perubah itu kan. Iya. Nah ini gue kasih salah satu contoh nyata nih ya. Di tahun 1928 ada seorang peneliti ya. Ada seorang peneliti. Jadi peneliti ini orangnya berantakan sih, nggak rapi lah orangnya. Orangnya jorok lah, ya kan. Jorok. Okay. Nah jadi pada saat itu dia itu ninggalin roti ya. Ninggalin roti di Awan Petri, itu kan. Dia ninggalin roti di situ, dia liburan sih selama 2 minggu. Ya kan. Dia makan nggak habis lah, dia taruh kan. Terus dia pulang-pulang. Jamuran dong, jamuran banyak dong. Jadi dia itu seorang peneliti bakteri. Nah dia penasaran tuh, kepo kan. Jadi dia teliti rotinya itu. Dia bingung kan, loh kok nggak ada bakterinya gitu. Akhirnya dia teliti lagi dan terjadilah pada saat itu penemuan antibiotik, penisilin. Oh gitu ya? Karena jamur dari roti itu namanya penicillium, ya kan. Yang akhirnya dipakai kan, loh kok ternyata jamur ini bisa membunuh bakteri.
Oh, jamurnya tetap ada berarti, tapi bakterinya nggak ada gitu ya? Bakterinya nggak ada, ya kan? Nah, akhirnya dia menemukan itu penisilin yang berdasarkan namanya penicillium tadi, yang sampai sekarang itu sudah menyelamatkan 200 juta orang, Zat. Wah. Antibiotik itu karena sebagian besar antibiotik yang ada di market itu kan penisilin. Iya, benar. Gokil, udah itu nggak sengaja loh. Nggak sengaja. Hal-hal sekecil itu ternyata bisa merubah dunia gitu ya. Merubah dunia. Dia lupa doang tuh ya padahal ya. Lupa roti di situ. Ya karena dia jorok juga sih orangnya kan. Nah, Alexander Fleming ini. Ternyata dia jebret yang menemukan penisilin. Harus Dipertanyakan itu berarti sterilitas dari obat yang dia bikin berarti kalau dia orangnya jorok. Oh, enggak dong. Ini kan maksudnya bahannya kan. Karena waktu itu nggak langsung jadi antibiotik itu enggak. Itu perlu riset dulu bertahun-tahun, sekitar mungkin 20-an tahun lebih. 10-20 tahun itu ya supaya dia bisa steril gitu, memisahkan dari yang buruknya gitu kan. Itu perlu waktu lagi, jadi nggak langsung jadi. Mungkin ntar bakal ada yang ngomong juga lah, ini mah sama aja mah domino efek gitu kan. Ya kan. Tapi ternyata beda butterfly sama domino ini. Bedanya apa? Jadi kalau butterfly ini dia lebih random, Chat. Nggak bisa terukur. Karena kan bisa jangka panjang kan. Oh ya, kalau domino itu maksudnya itu kayak domino kan, satu ngefek ke sini, ntar sini ngefek ke sini, sini ngefek ke sini gitu kan. Maksudnya lebih bisa diprediksi lah. Kalau domino itu lebih terstruktur, lebih linear lah. Oh, ini kesannya hal yang sangat random gitu ya. Hal yang sangat random. Misalnya dulu kita pernah nge-tweet ngatain pemerintah, misalnya tiba-tiba sekarang muncul lagi. Iya, kalau itu kan udah jelas kan waktu itu. Ya udah tahu gitu kan. Kalau ini random kalau butterfly. Gitu. Misalnya lo makan Indomie di puncak, ya harusnya udah tahu itu bakal mahal gitu bayarnya. Jadi tidak perlu marah-marah di Twitter gitu kan. Ya tapi sebenarnya lumayan ya upaya pemerintah karena kan setelah mereka digusur itu disiapkan lokasi di rest area kan. Nah, supaya pedagang-pedagang itu tetap happy lah, tetap bisa senyum. Kembali gitu kan. senyum akhirnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal senyum nih Son, lu udah denger teori smiley face murders belum Son? Hah? Smiley emoji senyum nih? Nah, bener tuh. Jadi ceritanya gini, di Amerika itu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa korban tenggelam yang ada di Amerika itu beberapa bukan karena ketidaksengajaan Son. Jadi bukan karena korbannya tenggelam sendiri gitu. Di Amerika itu kasus orang tenggelam itu cukup banyak Son. Ya kan dari 3.500 sampai 4.000 orang per tahunnya. Di suatu hari ada 2 orang detektif dan 1 dokter yang bernama Kevin Gannon, Anthony Duerte, dan Dr. Lee Gilbertson yang adalah seorang criminal justice professor dan geng expert di Universitas St. Cloud State University. Mereka membuat sebuah teori di mana ada 45 orang yang hanya dibunuh, tapi sama polisi dan FBI ditulisnya tuh mereka meninggoy karena nggak sengaja tenggelam Son. Wah, Teori ini dinamakan smiley face murder, Son. Nah, teori ini itu muncul karena yang pertama, 45 korban ini ditemukan memiliki ciri yang sama, Son. Orang kulit putih, muda, atletis, dan populer, Son, di sekolahnya. Oh gitu, berarti masih anak-anak muda ya? Iya, masih anak-anak muda, target yang 45 orang ini ya. Iya. Terus habis itu yang kedua, di tempat korban-korban tersebut itu ditemukan grafiti berbentuk smiley face, Son. Atau muka senyum gitu. Terus yang ketiga, tubuh korban itu ditemukan dalam keadaan seperti diletakkan sama orang gitu. Karena pas dicek paru-parunya itu hampir tidak ada air di dalam paru-paru korban tersebut, Son. Bahkan ada yang kosong katanya. Jadi seakan-akan mereka ini sudah meninggoy dulu baru dibuang ke danau. Yang keempat, di tubuh korban tuh ditemukan bekas luka cedera gitu. Seperti memar, ya kan. Seperti kayak abis dipukul orang gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi FBI itu menyangkal teori ini, Son, mentah-mentah. Karena sampai sekarang tidak ditemukan bukti satupun yang bisa mendukung teori smiley face murders ini. Melainkan mereka percaya penuh bahwa kebanyakan korban tersebut itu memang tenggelam karena mabuk alkohol, Son. Gile. Gitu. Jadi tenggelam sendiri tuh menurut FBI. Jadi pemikirannya si dokter dan 2 ex-detektif New York ini, Son, itu adalah ada pembunuhan yang itu diselipkan gitu ke dalam 3.500 sampai 4.000 korban yang tenggelam tersebut gitu. Jadi diselipkan. Jadi sebenarnya ya sampai sekarang itu nggak ada yang tahu gitu smiley face murder tuh beneran ada apa enggak. Terus habis itu 1 orang doang apa banyak gitu. Banyak yang berteori gitu. Ada yang bilang banyak itu pembunuhnya sebenarnya bukan cuma 1 orang. Karena ini tuh tersebar di 10 state yang berbeda, Son, 45 orang ini. Tapi ciri-cirinya sama gitu. Ciri-ciri korbannya sama kan. Biasanya kalau serial killer kan punya apa kayak misalnya gue seneng korban yang misalnya wanita misalnya umur segini apa segini rambutnya pirang gitu kan biasanya kayak gitu kan. Ini jatuhnya udah sindikat ya atau organisasi sih harusnya ya. Iya kalau benar. 1 orang sih. Kalau benar ya. Kalau benar sih iya. Karena soalnya yang bikin pembicaraannya itu
muncul lagi. Ini sebenarnya udah dari lama nih. Kejadiannya udah dari lama dan katanya sih sampai tahun 2022 kemarin ada lagi katanya. Ada lagi. Jadi pembicaranya tuh naik turun terus, Son. Karena emang agak aneh sih. Soalnya gambar graffiti smiley face-nya itu pasti ada di dekat korban ditemukan gitu. Misalnya kayak lu ngeliat nih, oh tuh ada korban ditemukan gitu kan. Sesat, oh ya nih korban ini. Lu ngeliat misalnya pohonnya ada graffiti smiley face ya kan, atau ada kantong plastik smiley face kayak gitu-gitu. Iya. Tapi mostly graffiti graffiti sih. Kalau logo smile, habis itu logo yang ini tuh. Oh nggak ada. Itu Hmm. kalau di WA ente ke bos ente, Son, itu biasanya itu, Son. Atau WA kita ke klien. Nah. Jadi ini bisa dibilang satu-satunya smiley face yang mengerikan nih, Son. Satu-satunya nih. Ya kan? Ada sih satu lagi sebenarnya. Apa tuh sih? Smiley face yang nyebelin tapi. Gimana Yang tuh? gini tuh. Nah, itu nyebelin banget tuh kawan. Itu nyebelin sih kalau nyebelin itu. tuh. Itu nyinyir kalau itu. Nyinyir, smiley face nyinyir tuh yang begini. Tapi memang ini ya senyum itu tidak selalu menyenangkan gitu ya, Son, ya. Tidak selalu melalui hal baik ya. Tidak selalu hal yang baik keluar dari senyuman gitu ya. Kadang juga itu bisa menyebabkan malapetaka dan kiamat salah satunya, Son. Nah ngomong-ngomong soal kiamat, lo tau gak sih pemerintah udah menyiapkan bunker buat hari kiamat? Maksud lu di IKN, Son? Kalau itu buat perlindungan dari debu ya. Perlindungan dari demo rakyat, Enggak, tapi bunker ini berada di Norwegia sih. Oh, oke. Nah, jadi bunker ini bernama The Doomsday Vault. Lo tahu nama resminya itu Svalbard Global Seed Vault. Nah ini adalah nama pulaunya, Svalbard di Norwegia. Nah, jadi pulau ini adalah pulau terpencil, remote. Pulau ini terpencil dan nggak ada orang di situ. Oh, oke. Jadi nggak ada orang yang bisa lahir di situ dan nggak ada orang yang bisa meninggoy di situ. Oh, berarti emang dikhususkan untuk bunker ini berarti Khusus ya? bunker ini. Kita masih banyak makhluk hidup lah kayak binatang-binatang atau beruang kutub atau segala macam ada di situ. Oh, ada situ ya. Berarti dingin tuh tempatnya kali ya? Dingin tempatnya. Jadi tempatnya menyimpan lebih dari 1 juta jenis benih, Set. Wah, buat apa ya? Bunker ini dikhususkan kalau misalnya suatu saat kiamat atau perang besar itu lebih mudah untuk membangun ulang, Set. Untuk recover-nya. Oh, iya. Jadi untuk membangun dari awal, untuk memperbaiki itu lebih mudah. Kira-kira benih rumput gajah dia. Terlalu receh, Son. Nggak perlu kali Nggak perlu itu. ada kalau itu ya. Teman golep deh rumput gajah. Bukan lah, rumput gajah justru rumput yang biasa. Rumput liar. Rumput Jepang kalau yang buat. Jepang. Iya. Yang buat lapangan golf. Iya. Bedanya rumput gajah sama rumput Jepang apa ya maksudnya? Nah, kalau rumput gajah tuh kalau diinjak bunyinya kresek ya kan. Kalau rumput Jepang kalau diinjak bunyinya Haji Maste. Watashi wa Haji Torik des. Haji Maste, watashi wa Haji Torik. Ya. Emang top. Netizen Indonesia tuh kreatifnya luar biasa sih. Jadi anggapannya sebagai backup lah. Kalau misalnya alam-alam, sumber daya alam di sebuah negara itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi lokasi dari tempat ini emang sangat mendukung, Jat. Karena dia ini lokasinya di permafrost. Atau bisa dibilang es abadi. Ya kan, jadi maksud dari es abadi ini adalah suatu tempat yang dingin yang jadi es dengan durasi yang panjang, makanya disebutnya permafrost. Bukan berarti selamanya ya, tapi durasinya sangat panjang lah. Sangat panjang Ya kan, makanya sangat cocok gitu. Jadi walaupun bunkernya ini kehilangan tenaga, misalkan mati lampu misalkan atau apa segala macam, masih benih-benihnya ini masih bisa tetap hidup. Karena kan emang dari sana udah dingin. Oh iya benar. Ya kan. Nah. Jadi kayak kulkas permanen gitu ya, sana di mana-mana kayak AC sentral ya. Kayak AC sentral. Udah nggak perlu listrik mahal-mahal, dia udah dingin. Nah. Tempat ini dibangun oleh pemerintah Norwegia di tahun 2006, Chat. Jadi tempatnya ini berada di sebetulnya kayak dalam gunung batu gitu sih. Jadi luas dari bunkernya ini 11.000 meter persegi, Chat. 1000 lagi udah kayak tanah presiden. Masih gedean rumah Jokowi daripada bunker Norwegia, Son. Tapi kok langsung sebut merek sih? Lah kan cuma ngomong rumah doang, kenapa? Oh iya. Minimal halusin lah pabrik gula gitu masih mending. Enggak, kan rumah doang. Iya. Luar biasa juga ya. 11.000 berarti ya? 11.000 enggak dong. Tapi kan maksudnya itu kan dia udah mensupport atau membantu kita selama 10 tahun juga kan. Siapa yang Norwegia?
Enggak dong. Yang ini dong. Yang Nggak, soalnya tadi saya denger membantu itu bener emang. Nggak ya, ini bercanda ya, ini bercanda. Bunker itu nanti buat orang kan, orang masuk dalam situ kan? Enggak dong. Jadi Namanya bunker, buat menyimpan benih-benih aja sih. Jadi bisa menampung 2 miliar benih dan 4,5 juta jenis. Bisa menampung sampai sebanyak itu. Sampai 4,5 juta jenis 4,5 juta jenis atau 2 miliar benih. Oh iyalah, orang gede banget. Gede 11.000 ya. banget. Oh, jadi Gede berarti banget. itu bukan untuk orang gitu ya? Bukan untuk orang. Buat apa, tempat penyimpanan benih Iya. doang gitu ya? Nggak mungkin dong orang di tempatnya di permafrost kan, nggak mungkin Loh, dong. bisa ya. aja kan kalau apa dikasih pemanas ruangan, Oh, iya. misalnya bisa aja. Iya. Jadi ada sekitar 77 negara yang udah sumbangsi untuk bunker ini sih. Pokoknya sangat eksklusif banget deh ini deh. Sampai cuma dibuka itu 3 kali dalam setahun sih. Tapi emang para peneliti juga udah mulai khawatir tapi. Karena kan dengan adanya global warming apa segala macam kan, suhu semakin turun, es semakin cair. Jadi ragu akan jadi anggapannya backup dari bunker ini kan gara-gara tadi kan es kan. Jadi tahan karena cuaca dinginnya kan. Cuma kalau udah cair segala macam kan backup yang alaminya hilang. Anggapannya udah nggak dingin lagi gitu kan. Harus nambah AC Daikin gitu ya kan, Wow, yang sentral gitu. yang Thailand kalau bisa ya. Nah, Gitu. kalah tuh server Bitcoin tuh sama ngerok listriknya ya kan. Dan bunker ini sudah pernah dipakai sih. Di tahun 2015 sampai 2019 ini dipakai untuk membantu Syria. Jadi perang Syria. Oh. Dan ini benar-benar didanai oleh pemerintah Norwegia, yaitu $9 juta. Dan informasi terbarunya di tahun 2024. Nah, mereka menerima di dalam satu musim menerima 9 jenis benih baru. Nah, itu yang terbanyak dalam satu musim katanya. Oh. 9 jenis baru dan salah satunya itu dari Indonesia sih. Oh gitu ya? Yang menyumbang ini dari 9 itu. Contohnya apa tuh biji yang dari Indonesia tuh? Gue denger itu biji tomat cherry kan? Loh! Untung bukan biji kelor soalnya kan? Gue gak tahu sih benih apa sih sebenarnya sih. Gue gak tahu. Gue gak tahu juga mungkin. Itu tiap negara sih. Jadi salah satunya Indonesia, Madagaskar, Kazakhstan gitu-gitu dari 9 itu gitu. Iya. Gue kaget juga pas lihat, Indonesia gitu kan. Gokil. Intinya apa, pemerintahnya sana berarti sangat memikirkan berarti untuk rakyatnya ya, bikin bunker gitu ya. Wah, luar biasa sekali gitu. Ya, walaupun kalau misalnya sudah kiamat, apakah masih ada yang mau bercocok tanam? Soalnya pertanyaan itu kan, benihnya ada sih di dalam situ. Ada Tapi sih yang mau benihnya bercocok tanam ada apa enggak, pertanyaan saya? Iya, jangan lahannya udah jadi lahan. No. Ini pasti harga real estate langsung ini apa? Terkalibrasi. Oh, kenapa terkalibrasi? Kan udah pada hancur. Terkalibrasi. Ya maksudnya turun. Oh iya. Setelah kiamat pasti rumah sangat murah kan. Akhirnya kita bisa beli rumah di Menteng ya. Mungkin pemerintah Indonesia juga saya rasa harus menyiapkan juga soal gitu. Ya kan? Mungkin program tabura misalnya kan. Apa tuh tabungan tabura? bunker rakyat ya kan? Oh. Iya, bisa juga kan? Iya, bisa Iya. juga. Dan mungkin akhirnya kalau misalnya kiamat, pemerintah bisa pede ngomong, Chat. Kalau akhirnya milenial bisa beli rumah, Chat. Enggak. Kan? Oh, sekarang kan hanya per kafling bisa belinya, tapi di apa jeruk purut. Ya. Akhirnya bisa membeli sebesar 2 meter persegi. Kaflingan. Rumah abadi tapi itu. Oh iya. Ya kan? Jadi bagus, harus dipersiapkan itu. Ternyata hitung-hitungan tapera itu masuk akal ya, Masuk Chat. akal dong. Bisa membeli rumah 2 meter persegi ya. Ternyata itu fungsinya ya. Nah, Karena kan setelah pensiun ya. benar. Setelah pensiun ya kan. Cuman bedanya dia di basement rumahnya sana. Ya kan? Kan rumah luar biasa kan, nabung Luar sedikit biasa bisa sih. beli rumah yang ada basement ya Ada kan? basementnya di Jakarta lagi. Wah, Luar luar biasa. biasa itu. Sangat visioner ternyata ya. Nah, Iya. Ya Itu kan? ternyata yang masyarakat nggak pikirkan ya. benar. Nah. Udah gitu dapat gratis apa kursi lagi buat keluarga yang mau bertamu. Sama air kembang. Ya kan? Ente mau datang kemana soalnya? Bertamu dikasih air kembang, nggak ada kan? Nggak ada ya. Bener juga ya. Jadi kita nggak boleh underestimate ya. Nggak boleh underestimate. Nggak boleh. Tetap percaya dengan semua program yang
diusulkan oleh pemerintah. Betul soal. sekali, Wah, gitu. betul sekali, betul Iya sekali. kan? Jadi jangan negatif thinking dulu Nah, ya, jangan berpikiran negatif. Nah, Mungkin ada sesuatu yang kita nggak pikirkan tapi pemerintah pikirkan. Nah, sama apa seperti kemarin tuh yang ada kasus apa Kominfo dihack gitu kan? Nah, mungkin pemerintah ingin apa lebih Indonesia lebih terkenal lagi di mata dunia oh gitu iya, kan. iya, 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 Gitu. benar, benar. Jadi orang yang di Timbuktu juga bisa lihat KTP ente juga lebih kenal kan maksudnya kan. Gak perlu kenalan sama ente udah tahu ente orangnya iya, agamanya apa, rumahnya di mana. Iya, betul. Itu karena Kominfo pengen Indonesia lebih dikenal. Iya, iya. Jangan Bali-Bali doang ya kan. Bahkan bisa ngelihat informasi-informasi keluarga nggak perlu jauh-jauh, cukup di kertas gorengan aja udah bisa kan? Iya kan? Nah, bener itu. Iya, benar. Selain nilai ujian itu juga ada juga kan nilai ujian. Tahu nggak? Bekas ujian lu pernah lihat nggak bungkus gorengan yang bekas ujian apa sih? Gue mikirnya kertas ujian dari mana? Coba dia nemunya, gue heran juga. Iya. Indonesia sudah melakukan jauh sebelum Amerika terpikirkan kan? Iya, recycle ya, dipakai kembali. Nah, ya kan? Kan ban yang sudah rusak pun perjualbelikan Son. Ban bekas. Lu tau nggak? Nggak tau ya? Ada. Terus contohnya kayak tayangan-tayangan, misalnya kayak Netflix, apa itu harganya di sini lebih murah Son. Oh gitu ya? Lebih murah. Kayak Disney juga ada sekaligus Hulu. Oh. Iya kan? Series-series Hulu dimasukin ke Disney Hotstar tuh. Enak di sini sebenarnya, kalau di luar lu harus langganan sendiri-sendiri tuh. Oh gitu. Mahal. Apalagi di sini bisa beli di aplikasi Oren kan? Nah, paling seminggu doang tapi umurnya Son kalau begitu. Walaupun ngaku-ngakunya seumur hidup katanya. Ngomong soal layanan streaming nih Son nih, ya kan? Gua kan suka nonton tayangan luar gitu. Lu sih nonton juga ya? Iya. Lu pada denger Sesame Street nggak? Oh, Kak, ini apa ya? Tontonan anak-anak kan? Nonton anak-anak zaman dulu, Iya. tau kan? Nah, ini ada fakta menariknya nih Son. Oh gitu ya. Lu tahu nggak sih kalau burung di Sesame Street itu ternyata beda-beda di setiap negara Son? Hah, maksudnya ukurannya, Set? Oh bukan, tingkat ketegangannya. Oh nggak, bercanda. Jadi ceritanya begini Son, di Sesame Street salah satu karakter utamanya itu adalah Big Bird. Oh iya. Atau burung yang berwarna kuning yang besar itu Son. Iya. Kita yang nonton di sini itu juga taunya Big Bird itu ya burung yang kuning itu kan. Karena di Indonesia memang yang warnanya kuning gitu, yang dipakai, yang sama dengan yang dipakai di Amerika karakter utamanya. Ternyata di negara-negara lain itu burungnya warnanya beda-beda Son, nggak cuma kuning doang. Oh. Bahkan ada yang bentuknya beda juga. Oh gitu. Iya. Contohnya nih kayak di Brazil ya kan, itu burungnya warnanya biru Son, ya kan, namanya Garibaldo. Terus yang di negara Portugal nih Son, ya kan, namanya Popas. Nah itu burungnya warnanya oranye. Terus yang di Belanda Son, itu namanya Pino, ya kan, burungnya tuh warnanya biru muda Son. Terus yang dari Spanyol juga beda banget tuh, namanya Caponata ya kan, dia palanya merah gitu, badannya oranye. Jadi ternyata burung-burung ini itu berbeda-beda jenisnya, variatif seperti ini itu karena disesuaikan dengan kultur Sesame Street di negara-negara tersebut Son. Jadi supaya orang tuh lebih relate nontonnya gitu loh. Ya kan? Bisa sedetail itu ya? Sedetail itu, karena bahasanya juga beda-beda. Bahasanya beda-beda juga tergantung negaranya gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi kan kalau Indonesia kan kalau zaman dulu kan belum begitu dianggap banget ya. Jadi nggak kayak sekarang ya kan, dimana kita lagi lewat di bawah MRT, iklan-iklan Netflix sudah banyak sekarang. Iya. Uniqlo udah ngiklan, ya kan? Kalau dulu mana ada kayak begitu kan? Ada. Nggak ada begitu. Jadi kalau di negara Indonesia yang kita lihat ya masih burung yang warna kuning itu. Jadi siarannya Amerika dibawa ke sini gitu kan. Mungkin karena emang ukurannya pas mungkin ya. Gitu ya. Iya, nggak tahu juga sih saya sih, ya kan. Saya nggak pernah lihat sih ukurannya sih. Jadi emang ternyata banyak Son yang beda-beda Son. Oh gitu. Maksudnya kayak di film aja tuh ada tuh film bioskop. Yang dia tuh tiap negara beda ada. Oh. Ada. Ini bukan kayak dibuat ulang gitu enggak kan? Ya pengisi suaranya udah pasti Oh, beda. pengisi suara. Satu ya Iya, kan. iya. Terus habis itu yang kedua karakternya beda juga di situ. Karakternya Ada beda film juga. ini loh, film bioskop. Film ya? Ada salah satu film, salah satu scene-nya itu ada hewan yang bacain berita gitu. Di setiap negara hewannya tuh hewan-hewan yang terkenal di negara itu. Kayak di Australia tuh misalnya hewannya koala lagi bacain berita. Iya. Nanti kalau di negara lain hewannya apa misalnya beda-beda. Iya. Kalau di Indonesia mungkin kucing oranye. Nah,
Nah, komodo dong harusnya gimana sih Anda? Komodo harusnya. Tapi niat banget ya orang bisa sedetail itu ya buat bikin ya. Nah, itu dia ya kan. Kalau YouTuber juga sekarang udah mulai nih soalnya kan. Oh gitu? Kayak apa, Mr. Beast tapi bahasa kalau itu. Oh. Ya kan, Mr. Beast ada yang punya Mr. Beast Spanyol misalnya, Mr. Beast Inggris. Sebenarnya buat menarik penonton supaya ini ya. Biar lebih banyak lagi yang nonton. Tapi emang gue pernah denger kayak misalnya lu bikin film nih. Kalau misal lu pengen film itu masuk ke negara Cina, harus ada unsur-unsur Cina di situ, Chef. Oh gitu ya? Misalnya entah ya naro-naro tiba-tiba ada Chinatown di situ, atau tiba-tiba ada orang Cina atau apa. Kayak gitu baru bisa masuk filmnya ke negara Cina. Oh gitu ya? Gue pernah denger kayak gitu ada. Lagi sarapan pakai bakmi misalnya gitu tuh bisa masuk situ gitu ya. Kayak gitu. Atau apa ulang tahun terus makan mie panjang umur gitu. Kayak gitu-gitu bisa masuk bisa, ya? Bisa ada adat-adatnya atau tiba-tiba ada orangnya lah atau suatu lokasi gitu. Tapi kalau misalnya aktornya sipit gitu tuh masuk ke unsur Cina juga kan kalau kayak gitu kan? Hah? Masuk ke unsur Cina juga ya? Bisa kayaknya. Oh bisa begitu ya? Kayaknya bisa sih. Yang penting ada unsur-unsurnya lah di situ lah. Kalau warna merah bisa nggak San kira-kira? Ini mobilnya warna merah nih, ada unsur Cinanya berdebat gitu kan pas masukin. Oh iya. Berdebat sama government China. Nggak bisa sih harusnya. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus yang benar-benar spesifik, orang pasti tahu itu negara itu gitu. Unsur negara itu. Benar. Ada pandanya gitu-gitu bisa kali ya? Iya benar kayak gitu. Hebatnya itu sih. Secara nggak langsung kan maksudnya mudah kan kayak gitu kan. Ngasih terms kayak gitu jadi dan rakyatnya kan emang penduduknya banyak. Ya kan di China itu kan. Sebenarnya mudah nggak mudah sih sebenarnya sih. Tergantung ideologi negaranya apa soal. Oh iya. Nah, kalau di negara sono memang mudah memang. Kan nggak bisa ngelawan rakyatnya. Tapi ada masalah yang lebih penting nih Son. Banyak orang-orang nih yang bercerita katanya sulit ketemu jodoh. Emang gue denger nih ya, kalau yang masih minta split bill tuh belum pantas ya buat punya jodoh. Nah, katanya sudah mau kerja keras dulu kamu. Katanya orang-orang hebat gitu Son, ya kan? Kayak mungkin itu yang membuat banyak juga yang kesulitan untuk mencari jodoh juga Son. Yes. Nah ngomong soal jodoh, lo tau nggak ada teori di mana kita udah dipasang-pasangkan sama alam semesta ini sih? Wah, berarti gampang sekali dong nyari jodoh kalau gitu. Jadi teori ini bernama The Red String Theory sih. Nah, teori ini berasal dari negara Cina dan Jepang. Jadi teori ini bilang kalau ada benang merah tak kasat mata yang dipasangkan oleh alam semesta atau Tuhan atau dewa-dewa ke kelingking dari satu orang, misalnya kita sebutnya orang A ya, ke orang lain, orang B. Jadi yang nantinya akan membuat kedua orang ini akan bertemu lagi di salah satu waktu. Oke. Gitu. Jadi akan ada timingnya nanti. Jadi nggak selalu pas pertama ketemu jebret langsung berkenalan atau apa, enggak gitu sih. Nah gitu. Jadi bisa aja pas kecil udah ketemu atau pernah lewat atau di satu tempat bareng. Misalnya kayak di kafe, gue duduk di ujung sana, dia duduk di ujung mana. Bisa seperti itu. Jadi tidak terikat oleh waktu dan tempat sih. Ya kan? Jadi kan namanya benang ini bisa kusut, bisa keikat, bisa memanjang, bisa apa kan. Tapi satu hal yang pasti, benang ini nggak bisa diputuskan sih, nggak bisa dirusak. Berarti benang ini kekal gitu ya? Kekal. Benang gelasan layangannya kalah? Kalah dong. Kalau itu jari yang putus banyak yang telap. Layangannya telap, lo tau telap nggak kan? Telap. Kalau layangan putus bilangnya telap. Telap tuh telap. Emang ada nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih sampai ada sebutannya. Anak layangan itu bos. Jadi anggapannya benang ini sebagai simbol kekekalan dan nggak bisa dirusak antara kedua orang yang akan ditakdirkan untuk bersama sih. Berarti ini intinya sama aja sama teori takdir aja sebenarnya gitu ya. Nah, tapi teori ini nggak cuma di asmara aja sih. Nggak cuma di romance doang, tapi bisa ke hal lain. Contohnya misalnya kedua orang yang ditakdirkan nanti membangun sejarah bersama gitu atau hal besar bersama. Nah, itu bisa juga tuh. Orang bisnis misalnya gitu ya. Begitu. Ya mungkin misalnya contoh Richard Branson ternyata kita ada benang merah juga sih. Nah, mudah-mudahan ya kan. Ya bisa aja, berarti itu nggak bisa diputuskan sama sekali gitu ya? Nggak bisa diputuskan. Walaupun kalau kita beli putus juga itu nggak putus. Kalau misalnya udah ada benangnya, tapi kita sebelumnya pernah beli putus gitu. Enggak bisa. Nggak putus juga berarti ya? Kekal ini sih. Nah, gue ada satu teori lagi nih, tapi ini berbanding terbalik. Ini namanya The Last Meeting Theory, Jan. Namanya. Nah, jadi terakhir ketemu artinya. Terakhir ketemu. Nah, jadi teori ini bilang kalau misalnya
ada antara dua orang yang misalnya misinya udah terselesaikan atau udah nggak ada value-nya lagi, nggak ada nilainya lagi, itu nggak bakal ketemu lagi, Zat. Oh gitu ya? Nah, jadi alam semesta bilang ya udah lu udah cukup, udah nggak bakal ketemu lagi gitu. Oh gitu. Nah, itu ada juga teori nggak kayak gitu sengaja tuh. ketemu itu juga mungkin juga gitu? Iya betul. Hah? Nggak sengaja ketemu juga nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Udah pokoknya udah nggak bakal ketemu lagi lah. Katanya sih gitu. Ada Karena teori kayak tugasnya gini. ibaratnya sudah selesai gitu ya, tugasnya bersama gitu ya. Kalau berdua udah pokoknya udah nggak bakal ketemu lagi lah. Kan habis semua gitu. Oh iya. Begitu, udah nggak dinilai lagi sama sekali. Itu apa harapan dari para penonton ini supaya mantannya begitu pasti ini soalnya. Tuh, bisa ke arah sana aja. Ya, Gitu. pada ngarep Anda pasti. Ada ngarap. Walaupun sampai saat ini terus dijadikan pembelajaran ya. Loh. Makanya masih ada terus. Loh. Tidak bisa lari dari Instastory Son ternyata Son. Iya, itu susah itu. Apalagi masih ngecek-ngecek dari second account kan. gitu Nah, kan. nah. Berat kalau itu. Itu dia menyiksa diri sendiri itu namanya. Bisa ya diri kan? sendiri. Sih, teori ini di setiap agama pun ada sih Ada sebenarnya. ya? Gue yakin bahwa ada orang yang sudah ditakdirkan itu ada. Ada pasti. Namanya kan jalan takdir kan. Iya, Ya kan? Sudah dituliskan nanti kamu akan menikah umur segini gitu kan. Jadi Kan yang- Tuhan Maha Tahu soalnya kan. Ya. Tapi ya kalian harus tetap berusaha juga ya kan. Jangan mentang-mentang loh udah ada takdirnya kok. Ya udah santai-santai aja gitu kan. Nah. Nggak usah nyari deh kalau gitu. Nah. Nah, nggak bisa. Tetap harus ada usaha ya soalnya. Iya. Karena bisa jadi Anda salah satu yang telap tadi yang saya ceritain tadi, yang telap Anda layangan putus ya kan. Nggak ada ininya, nggak ada benang merahnya. Bisa Iya, jadi. bisa. Udah kelamaan mending kita langsung bacain komennya Son. Nah, masuk ke segmen komen nih. Oke. Langsung aja. Komen dari @henry135 nih Son ya kan. Oke. Mas bro, gue salfok sama yang depan toples Ciki, warna kuning, boleh di zoom kah? Maksudnya ini Son. Oh. Nah ini tuh sebenarnya adalah asbak antik berbentuk globe itu Son. Ya kan? Benar. Waktu itu jatuh kalau nggak salah dari kereta kudanya Pati Gajah Mada itu Son, ya, kalau nggak salah itu Son. Ya kan? Yang disimpan sama buyutnya Son, ya kan? Nggak akhirnya sekarang ada di sini. Akhirnya ada di sini, Nah, begitu. Ini Iya. sangat ini ya, nilai sejarahnya sangat tinggi. Sangat tinggi nih nilai sejarahnya ini Son, ya Hmm. kan? Gitu guys, ya ini asbak ya berbentuk global, oke? Selanjutnya dari @azura_level LV999999. Sekian lama saya menunggu satu konten saja masih kurang. Kenapa kamu tidak mencoba rilis kontenmu seperti episode anime yang rilisnya kadang 2 konten per minggunya atau 3 kali gitu? Loh. Kok Salah bisa? besar ini dia. Setahu saya anime seminggu sekali. Nah, justru kita itu terinspirasi oleh anime Demon Slayer Son, kan? Yang jarang ngeluarin episode ya kan? Bener gak? Iya makanya Heeh. seminggu sekali pas. Nanti mungkin episode selanjutnya kita bisa jadi 1 tahun kita nggak bikin, habis itu keluar di film bioskop Son, kayak Demon Slayer, bener gak? Ya kan? Bener juga. Bener. Keluar di bioskop bener. taunya, gitu loh. Tuh. Salah, justru kita terinspirasi anime Son, ya, Iya. tapi anime Demon Slayer. Demon Slayer. Nah. Bahkan kita terinspirasi juga ya. Tadi ya kan ada yang satu arc itu satu film kan. Nah, Dipecah jadi seri ya. nah, Iya kan? Nah, Itu pertis sekali ya. nah, itu dia maksud kita sebenarnya. Jadi tolong komen Anda diperhatikan lagi ya. Justru ini sangat mirip dengan anime justru episode kita. Iya, Son, betul kan? sekali. Jaga lisan Anda. Ya, komen selanjutnya dari @Ida_Ayu_Puturatih Semara 6074. Ya, bahas konspirasi dan tradisi setiap daerah di Indonesia. Banyak sekali. Nah, mungkin kalian bisa komen konspirasi di daerah kalian apa aja. Nah. Mungkin yang itu nanti bakal kita bahas ya. Nah, walaupun sebenarnya kita udah bikin konspirasi spesial Indonesia ya, Son, Yes, yang yes, udah yes. rilis. Mungkin buat kalian yang belum nonton bisa cek di YouTube-nya kita ya, video panjang. Kita bikin 6 ya, 6 konspirasi Indonesia spesial. Selanjutnya dari @ibnufajar412. Apakah musim hujan akan terus berlanjut, Bang? Oh iya bener juga ya, ini udah mulai musim hujan ya? Musim hujan ini. Gue denger-denger ada La Nina sekarang katanya. Jadi bakal hujan terus sekarang, Seth. Oh gitu ya? Hujan terus karena suhu di laut itu dingin katanya. Oh, jadi- bakal lebih sering hujan dari sebelumnya. Iya, jadi gue denger dari BMKG gitu, Hmm. dari bulan Juli sampai September nanti bakal hujan terus. Oh. Jadi lumayan berbahaya buat kita nih, Seth. Wah, berbahaya juga Berbahaya, sih emang ya. katanya BMKG ya. Ya semoga daripada Arif Muhammad bikin rumah di mall, mending Nah. membantu kita membuat genteng ya. Gini ya. Nah, walaupun kalau membantu kita membuat genteng nggak ada gimmick S3 marketingnya Son.
Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Gue ingin berterima kasih ya terutama buat kalian semua yang nonton sampai habis ya. Tolong komen di bawah juga. Komen lagi, kasih tahu kalau misalnya kalian tuh nonton sampai habis ya, karena buat gue itu adalah the highest respect ya kan. The highest respect buat orang-orang yang menonton sampai akhir gitu. Habis. Jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, dan komen video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.